Pace bene, para kita mau berbicara soal Santo Stefanus. Mungkin sering kita dengar namanya. Segera setelah hari raya kelahiran Yesus Kristus, besoknya tanggal 26 Desember, kita ingat, kita pestakan Santo Stefanus, martir. Ada sesuatu yang istimewa, sehingga dikenang segera setelah peristiwa kelahiran Kristus. Dia disebut sebagai diakon yang pertama. Diakon dari bahasa Yunani artinya pelayanan, yang melayani, dalam hal melayani. Nah, diakon di sini bukan dalam arti sekarang persiapan menuju imamat atau dalam konteks tahbisan imamat. Tidak dalam arti itu. Diakon di sini dalam tugas amal kasihnya karitatif, tindakan karitatif yang disematkan kepadanya. Ada tugasnya untuk melayani terutama para janda dan orang miskin, untuk memenuhi kebutuhan mereka atau mengalokasikan bantuan kepada mereka. Dan dia juga disebut sebagai pembela iman Kristen. Data-data yang saya sebut ini tidak cukup lengkap, bisa dilengkapi dengan membaca sumber lain, tetap hanya beberapa saja tentang diakon ini. Oke, dia disebut sebagai diakon pertama yang juga termasuk dalam kelompok orang yang memiliki tugas untuk melayani kebutuhan orang-orang miskin dan janda pada waktu itu. Dia disebut sebagai seorang Hellenis yang memiliki budaya Yunani, dan dia adalah seorang Yahudi yang berbahasa Yunani. Yahudi di perantauan, disebut juga Yahudi diaspora. Dan banyak mereka itu yang tinggal juga di Palestina, tetapi juga ada di tempat lain, namanya merantau, bisa di tempat yang berbeda-beda. Dan banyak di antara mereka yang menjadi Kristen dikatakan. Dan dia, Stefanus, adalah salah satu yang paling terkenal di antara orang Kristen Hellenis dan pentobat. Hal menarik, secara sederhana kita dalami dari diri Stefanus adalah perannya sebagai pembela iman kekristenan. Dia membela iman kekristenan menyangkut keallahan Kristus dan universalitas karya keselamatan Kristus. Kristus hadir untuk semua orang. Nah, ajaran ini masih sesuatu yang aneh pada waktu itu. Tetapi dia dengan mantap membela ajaran imannya, dan dia berani membela itu di hadapan orang-orang. Inilah tugas dari seorang apologet. Dia membela bukan melulu soal teori, tetapi menunjukkannya dengan perbuatan dan dengan keberaniannya. Karena itulah dia juga disebut sebagai martir juga. Maka liturgi dirayakan dengan memakai pakaian berwarna merah, menunjukkan keberaniannya untuk membela iman di masa yang sulit. Masa yang sulit dalam arti, pertama, iman kekristenan bukan sesuatu yang general pada waktu itu. Yang kedua, dia harus berhadapan dengan para penguasa. Dan dia termasuk orang yang dizolimi karena orang-orang yang bersaksi palsu tentang dia dibayar supaya orang-orang ini mengatakan apa yang bertentangan dengan perkataan Stefanus. Oke, kalau kita harus mengambil sesuatu yang penting dan menarik dari Santo Stefanus, pertama, dia seorang yang karitatif. Karena itulah dia disebut juga sebagai diakon. Sekali lagi, diakon ini bukan dalam konteks tahbisan imamat, tetapi tugasnya untuk melayani di dalam gereja kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, para janda. Dan juga dia seorang apologet. Apologetika yang ditawarkan oleh Santo Stefanus tidak melulu soal teologi yang rumit seperti sampai pada hari ini, tetapi soal kesaksian hidup dan ketekunannya merawat iman, perseveransa. Dan keberaniannya mempertahankan iman harus dibayar dengan mahal, dengan kemartirannya. Tetapi kemartiran ini berbuah, dan salah satu buahnya adalah kenangan kita hingga saat ini. 2000 tahun lamanya, tapi tetap masih bertahan. Satu teladan iman yang menarik untuk
renungkan pasca kelahiran Kristus, kita diajak untuk merenungkan pewartaan Stefanus bahwa Kristus adalah penyelamat untuk semua orang. Ada kelangsungan pewahyuan itu dari yang ditemukan dalam perjanjian lama dan terpenuhi dalam diri Kristus. Pace bene,